Halo, apa kabar semuanya? Khusus untuk mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sepertinya hari ini kalian sedang dipusingkan untuk menyusun proposal skripsi karena kalian sebentar lagi akan menghadapi sempro, seminar proposal skripsi. Dalam menyusun proposal skripsi, kalian harus menentukan judul. Nah, saya tahu kalian pusing dalam memilih judul, seperti halnya kalian pusing dalam memilih pasangan hidup. Santai saja. Hari ini saya akan berikan tips-tips dalam memilih judul yang baik. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Hai, jangan lupa like and subscribe agar autornya bisa membuat video dengan lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan lagi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama dalam memilih judul yang efektif, pertama harus mencerminkan pokok masalah. Jadi ketika teman-teman menyusun kalimat judul skripsi, ketika dibaca sudah mencerminkan pokok masalah walaupun tidak dituliskan secara luas dan secara lengkap. Kemudian, usahakan judul skripsi yang teman-teman ajukan kepada dosen pembimbing itu adalah masalah yang teman-teman pahami dan kuasai. Jadi, jangan memilih judul yang seolah-olah keren, yang seolah-olah bagus, tapi teman-teman sendiri tidak memahami. Itu menjadi bumerang loh buat teman-teman sendiri. Berikut adalah hal-hal yang harus dihindari. Pertama, jangan terlalu banyak opsi. Dengan adanya banyak opsi, teman-teman tidak akan fokus dalam menyusun skripsi. Satu masalah saja yang dipahami, yang didalami. Bawalah satu masalah yang pasti dan yang teman-teman yakini ke hadapan dosen pembimbing. Ini yang akan memudahkan teman-teman mendapat ACC pertama dalam pengajuan judul skripsi. Serta hindari juga sering berganti-ganti judul skripsi. Ini juga membuat hal yang tidak efektif dalam pengajuan atau pembuatan judul skripsi. Selanjutnya adalah sikap ragu yang akhirnya mengubah judul skripsi. Nah, hal ini yang dianggap tidak efektif dalam pengajuan judul skripsi. Jika sudah ragu, tidak yakin pada apa yang kita ajukan, maka ujung-ujungnya kita akan meminta ide pada pembimbing, bukan hal yang tidak baik jika meminta ide pada pembimbing. Tetapi kerap kali ide yang diberikan oleh pembimbing atau masalah yang diberikan kepada pembimbing kerap kali tidak kita kuasai, maka itu akan menjadi beban bagi kita sendiri. Nah, jadi kalian atau teman-teman harus pandai-pandai menyimpulkan judul skripsi sebelum diajukan, di mana penguasaan materinya harus kalian kuasai. Nah, ini adalah cara atau membuat skripsi yang baik. Pertama, menguasai masalah seperti yang sudah sering dibahas di depan. Setelah menguasai sebuah masalah, judul skripsi harus dibuat dengan menarik. Jangan sekali-kali membuat judul skripsi yang sudah ada atau yang sering sekali dipergunakan. Kalian harus mencari ide bagaimana judul skripsi ini menarik dan mencerminkan pokok masalah. Jadi ketika dibaca atau dilihat sudah keterawang masalahnya itu seperti apa. Nah, ini ada contoh sebuah judul skripsi. Perbandingan model pembelajaran Picture of View dan Picture and Picture pada pembelajaran puisi kelas 10 SMA 9 Kota Tangerang. Nah, dari judul ini kalian sudah mengetahui apa yang peneliti sampaikan dalam skripsi ini, yaitu menyajikan dua model pembelajaran dalam mata pelajaran puisi di SMA Negeri 9. Sekarang kita cek bagaimana pertimbangan pembuatan judul skripsi. Pertama, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini harus ada jawabannya, artinya penelitian ini apa yang mau kalian cari, apa yang mau kalian sampaikan, apa yang mau kalian dapat, maka harus ada jawabannya dalam penelitian ini. Lalu objek penelitiannya apa? Apakah itu objeknya berbentuk novel, apakah itu koran, apakah itu juga siswa, bisa juga siswa atau pembelajaran seperti judul skripsi contoh tadi di depan.
Setelah menemukan objek, subjek penelitian ini diibaratkan sebuah pisau yang akan mengasah objek. Jika tadi di depan contohnya adalah objeknya siswa pada pembelajaran puisi, subjek sebagai pisau asanya adalah perbandingan model pembelajaran. Manakah nanti yang lebih efektif? Apakah model pembelajaran 1? Apakah model pembelajaran 2? Tapi jika objeknya adalah sebuah novel, maka pisau asanya atau subjek penelitiannya apa? Apakah mau dari segi linguistik, apakah dari segi pragmatik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah wilayah penelitian yang mudah dijangkau saja. Kalau memang kalian ada di kota A, maka carilah di kota A. Jangan menyusahkan diri di kota B. Nah, keterkaitan dengan pembelajaran itu apa? Apakah pembelajaran linguistik? Apakah pembelajaran model-model pembelajaran? Taksis, morfologi, dan lain sebagainya. Jadi, penelitian kalian harus ada kaitannya dengan pembelajaran yang ada di mata perkuliahan. Sampai sini jelas ya. Lanjut, pertimbangan memilih pembimbing. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang penting dalam menyusun skripsi. Kita harus mempertimbangkan siapa pembimbing kita. Pertama, sesuai dengan bidang kajian. Jika kalian mengkaji sebuah penelitian dalam bentuk kuantitatif, maka carilah dosen pembimbing yang memang handal di bidangnya. Begitupun kebalikannya, kalau kualitatif, cari juga dosen yang sekiranya memang menangani hal-hal yang berbau analisis. Kemudian komunikasi. Bangunlah komunikasi dengan baik dengan dosen pembimbing kalian agar antara pembimbing dan mahasiswa yang dibimbingnya melahirkan kenyamanan, karena kenyamanan itu tidak hanya dibutuhkan pada sebuah hubungan, tapi pada saat bimbingan juga kita butuh kenyamanan agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah menemukan dosen yang seperti itu, maka siap ikuti prosedur yang dosen pembimbing berikan. Jangan sekali-kali menolak, tapi boleh juga memberi saran, tapi dengan cara yang baik. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya tentang apa dan bagaimana cara mengajukan judul skripsi yang baik. Selamat berjuang bagi kalian sedang mengajukan judul skripsi. Kalian tidak berjuang sendiri, karena berjuang sendiri itu sakit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bagaimana? Jelas? Demikian tips-tips yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak mengerti, mungkin saya terlalu ketinggian dalam menyampaikan, atau mungkin kalian yang tidak nyampe dalam penjelasan saya. Tidak usah ada yang disalahkan, yang salah tetap kita laki-laki, perempuan tidak pernah salah. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.